Krisis global ada di depan mata, tidak dapat kita hindari. Namun, kita tidak perlu takut karena kita yakin krisis yang ada dapat diantisipasi, terutama bila negara memiliki langkah-langkah dan rencana jangka panjang yang antisipatif dan adaptif untuk melindungi warganya. Sekarang tinggal mengantisipasi adalah bagaimana kita menjaga inflasi supaya tetap terkendali dengan segala cost yang ada, baik itu melalui APBN atau melalui kebijakan. Yang kemudian yang kedua, bagaimana kita menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin, di mana di situ juga banyak program-program pemerintah dalam rangka 450T yang ada dalam pipeline APBN tadi. Yang ketiga, kita bagaimana menjaga momentum pembelian untuk pertumbuhan ekonomi sehingga pengangguran tetap menurun. Kondisi krisis global perlu ada antisipasi, ya. Ada beberapa tawaran-tawaran, ya, bahwa satu kita meminta kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional yang ada. Yang kedua, kita ingin memastikan program jaminan sosial yang telah ada agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, memastikan tidak ada PMI di negara konflik perang. Dan yang keempat, memastikan masyarakat mendapatkan jaminan hidup mendasar sebagai seorang manusia seperti kesehatan, pendidikan, serta ketenagakerjaan dengan sebaik-baiknya. Jamsosnas kita ini udah cukup komprehensif sebetulnya. Ya, sudah menjawab, sudah paling tidak kalaupun belum menjawab, sudah menyediakan opsi alternatif buat masyarakat. Ya. Memang asuransi itu bersifat wajib, harus, karena pada akhirnya larinya ke pemerintah lagi ya. Tidak mungkin pemerintah membayar semuanya, masyarakat juga harus ikut berpartisipasi, gitu ya. Dengan adanya Jamsosnas ini, maka perlindungan sosial menjadi lebih tinggi, lebih baik, harus diakui dari sebelumnya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kembali sebenarnya kalau kita lihat payung dari social protection di Indonesia itu kan ada yang non kontribusi, ada yang kontribusi. Nah, ini yang harus dilihat nih. Kalau tadi yang Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, itu kan jaminan sosial dalam konteks kontribusi. Tetapi sebenarnya negara karena krisis akibat shock yang secara global tadi, ya, baik kesehatan maupun ekonomi, maka yang non kontribusi ini juga sudah dilakukan, tetapi kita juga harus lebih mencermati lagi. Jadi perlindungan sosial prinsipnya yang non kontribusi dan kontribusi. Perang di mana-mana karena gas. Jadi kalau ekonomi kita rentan, kemudian diserang krisis di bidang gas, maka kita menjadi lemah sangat sekali. Yang kedua adalah ketersediaan pangan. Jadi ini krisis global itu dipicu oleh 2 L itu. Jadi food security and oil security. Kalau ini bisa terjawab dan itu bisa dipersiapkan dengan baik, saya yakin data-data yang dikhawatirkan oleh Prof. Nunung, Prof. Budi dan Ibu Ratu dan lain sebagainya tadi, itu kita akan aman kalau dua ini. Ini the first priority, itu strategi Indonesia. Social capital kita itu sangat kuat, ya, sangat kuat. Hampir tidak pernah kita sekarang sejak 20 tahun terakhir ini orang kelaparan. Kalau toh terjadi stunting itu tidak sepenuhnya karena kelaparan, tapi itu adalah karena problem edukasi tentang bagaimana sebenarnya memberi nutrisi dengan baik. Nah, apakah kemudian dengan demikian kita sudah aman-aman saja? Itu pertanyaannya, gitu ya. Saya sependapat, kita tidak sepenuhnya aman. Tidak sepenuhnya kita kemudian membiarkan begitu saja. Justru tantangannya adalah bagaimana mengefektifkan dan mengoptimalkan seluruh implementasi dari kebijakan-kebijakan yang memperkuat sistem sosial kita. Berkaca pada masa pandemi, saya juga percaya bahwa pemerintah di bawah Presiden Jokowi berkemampuan bahkan tangguh menghadapi krisis. Jadi tadi sudah dibahas juga mengenai umbrella policy. Saya percaya bahwa pemerintah memiliki berbagai skema kalau sampai terjadi. Tapi kita berdoa bahwa semua itu
malapetaka itu tidak terjadi untuk bangsa ini